Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Ardi Lase. Pemirsa, dijanjikan bekerja gaji tinggi sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia. 7 calon pekerja migran Indonesia asal Makassar, Sulawesi Selatan nyaris menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ya, pemirsa, polisi menggagalkan keberangkatan 7 calon pekerja migran Indonesia melalui prosedur resmi yang hendak bertolak melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ketujuh korban akan berangkat menuju Sarawak, Malaysia, dijanjikan pekerjaan buruh perkebunan kelapa sawit dengan iming-iming gaji tinggi. Diduga mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang yang sebelumnya masing-masing menyetorkan uang 8 juta rupiah kepada perantara pekerja. Sejumlah barang bukti disita antara lain 1 mobil, 7 paspor boarding pass, dan 1 ponsel. Polisi menangkap seorang tersangka, Abdul Rahman, berperan sebagai perekrut. Sementara 1 pelaku lain, Iswandi, masih buron. Dan Iswandi yang memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tanpa melalui prosedur dan setelah itu membebankan biaya sebesar 8 juta rupiah per orang untuk biaya keberangkatan sampai ke Sarawak, Malaysia. Atas dasar informasi tersebut, petugas Polri dengan segera melakukan penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak BP3MI terhadap korban untuk dilakukan pendataan dan penempatan sementara di rumah aman. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Kesehatan tidak menemukan adanya indikasi beban kerja berlebih atau overwork terhadap dokter magang berinisial SZM di RS Medika Cisalak, Depok, Jawa Barat. Dokter magang SZM dilaporkan meninggal dunia usai diduga jatuh dari lantai 18 apartemen Kalibata City, Jakarta. Usai kematian SZM, Kemenkes langsung menurunkan tim investigasi untuk mendalami ada atau tidaknya kelalaian atau penyimpangan selama proses magang. Dari hasil investigasi pemirsa, Kemenkes tidak menemukan adanya indikasi beban kerja berlebih atau overwork. Sebab jam kerja dokter magang dibatasi maksimal 40 jam per minggu untuk mencegah eksploitasi. KPK buka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam dugaan 2 kasus korupsi. Mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Gubernur BI, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. Pada 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat geledah sejumlah ruangan di gedung BI, namun hingga kini Peri belum pernah diperiksa. Ya, kita ke informasi lain. Badan Gizi Nasional tengah siapkan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono katakan platform digital ditargetkan mulai dapat diakses publik, khususnya orang tua siswa pada pekan depan. Platform itu nantinya akan memberi akses informasi secara langsung mengenai menu makanan yang diterima peserta didik di sekolah. Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui menu MBG yang disajikan setiap harinya, lengkap dengan informasi kandungan gizi. Selain itu, pemirsa, masyarakat juga dapat mengetahui lokasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menyiapkan makanan untuk sekolah. Kami akan umumkan di momen berikutnya, ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa,
dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Informasi terakhir pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI resmi cabut laporan terhadap pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Laporan terkait dugaan penghinaan profesi wartawan oleh Hotman. Ya, pencabutan laporan dinyatakan oleh Andriko Pasaribu, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat pada Selasa malam. Kasus penghinaan profesi wartawan oleh Hotman Paris telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pencabutan laporan dilakukan pasca mediasi yang dilakukan Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Pagi ya, Ketua Umum kami Bapak Ahmad Munir telah melakukan pertemuan yang seperti teman-teman ketahui yang dimediasi oleh Pak Dasko, pertemuan dengan Bapak Hotman Paris Hutapea. Jadi kami menindaklanjuti daripada hasil tersebut ya. Jadi pada malam ini kami telah melakukan pencabutan laporan terhadap Bapak Hotman Paris Hutapea. Sebelumnya juga sudah ada permintaan maaf, kemudian pada pagi tadi juga sudah mengulang kembali permintaan maaf itu. Kami PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu secara tulus. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Rilase, sampai jumpa.